Bapak juga ada channel YouTube gitu? Ada, iya. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula, sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar dan belajar. Teman-teman, pagi ini saya ada di Sudirman Suite untuk memperbaiki dispenser. Jadi ada permintaan dispenser merek satu Miyako dan yang satu ini merek Artugo. Jadi keduanya ini keluhannya tidak dingin dan satu ini keluhannya tidak normal, pokoknya begitu. Tapi saya belum cek. Nanti teman-teman kita sama-sama cek ya, kira-kira keluhannya apa. Dan semuanya menggunakan ada pemanas, ada pendingin dan air normalnya. Kalau yang di sini cuma ada 2 saklar teman-teman. Dan keduanya sudah bisa dipastikan tidak menggunakan kompresor teman-teman ya. Seperti biasa yang sudah pernah saya share, ini tidak menggunakan kompresor karena dia langsung menggunakan peltier atau pendingin kecil. Kerusakannya pasti sudah bisa menebak kan? Ya, jangan nebak-nebak ya, nanti jadi orang pintar. Pintar menebak. Kita periksa saja. Izin ya, ya saya ditemani Kelvin ini. Oh iya boleh ya. Nah, saya punya jurkam sekarang. Kita tes dulu teman-teman ya. Videonya gini Pak ya, landscape gini aja ya? Ya boleh, landscape bebas ya. Ini kita coba cek dispenser ini apakah itu kita on-kan dulu, lampu nyala dan ada bunyi penyedot teman-teman ya. Dia bunyi penyedot, ada bunyi penyedot di sini karena saya buka jadi mati. Ini saya buka teman-teman ya. Nah, jadi penyedotnya hidup teman-teman. Penyedot hidup berarti ini yang keluhannya tidak dingin teman-teman. Nanti kita periksa saja. Dulu. Oh, ini langsung hidup ya, ini 2 saklar jadi dia langsung hidup, panas dan dingin. Kalau yang 2 saklar begini teman-teman, begitu dicopkan dia langsung menyala ya. Beda dengan yang 3 saklar, biasa ada on off nya, tapi tidak tahu juga apakah dia menggunakan on off, belum tahu juga. Coba kita cek saja ya. Nah, ini langsung ada bunyi juga teman-teman. Yang ini saya matikan, jadi memang betul ketika 3 saklar berarti dia ada switch on off nya. Ini saya akan on kan. Nah, ini saklar on nya yang merah, yang biru. Kemudian ini pendingin dan hotnya. Airnya lagi kosong apa tuh? Dia tidak bunyi, jadi memang ini tidak nyedot teman-teman ya. Jadi tidak ada bunyi sedotannya, artinya sistem penyedotannya tidak hidup ya teman-teman. Kita tes lagi ya. Kita coba cek. Kalau dia on maka dia akan bunyi teman-teman. Saya hidupkan semua saklarnya teman-teman. Lampu sudah nyala. Saklarnya kita pencet. Iya teman-teman, mati ya. Jadi tidak hidup sama sekali. Fungsi sedotnya tidak berfungsi. Jadi yang satu ini benar tadi tidak bisa nyedot air. Yang satu ini bisa tapi tidak dingin. Oke, kita periksa dua-duanya. Satu-satu dulu dari yang hitam, yang apa? Artugo. Gitu. Channel YouTube-nya apa nih Pak? Biar saya subscribe nih. Edi Berbagi atau Edi AS, Edi AS. Ada lingkarnya hijau, ada gambar saya. Edi Berbagi ya. Ya, Edi Berbagi. Nah teman-teman, Kev ini mau jadi subscriber saya juga nih ya. Edi Berbagi. Banyak. Siap. Di sana saya berbagi pengalaman sehari-hari. Kebetulan saya baru mulainya Maret kemarin, harusnya udah lama saya mulainya, cuman karena kendala masih malas-malas, belum klik juga di hati untuk bikin YouTube. Biasa alasan sibuk. Edi Berbagi. Edi Berbagi. Edi AS ini ya? Edi AS ya, Bu. Nah, ini ya. Iya, iya itu. Oke, ini nomor saya. Siap. Izin. Ini di gini aja dulu Pak ya? Ya, sudah taruh saja. Terima kasih banyak ya. Sama Pak.
Maaf teman-teman, kali ini saya tidak bawa stand kamera untuk jepit handphone saya teman-teman. Jadi saya cuma satu tangan. Kita sudah bongkar semua. Untuk satu dispenser yang merek Artugo ini teman-teman, kan ada dua ya. Satu ini yang Artugo. Jadi keluhannya tidak dingin teman-teman ya. Kita tes lagi, kita periksa apakah kipasnya masih berputar atau tidak. Kita periksa teman-teman ya. Sampai teman-teman juga nanti bisa meraba di sini. Jadi ini ada hangat teman-teman ya. Ada hangat, cuman berfungsi atau tidaknya kita coba tes lagi. Teman-teman, kipasnya putar ya. Jadi kipas nyala, kondisi nyala, dan teman-teman boleh dipegang, ini diraba saja. Pendinginnya tidak ada panasnya teman-teman ya. Jadi pendinginnya tidak ada panas, sudah bisa dipastikan nih peltiernya putus teman-teman. Peltier putus atau tegangannya tidak ada teman-teman ya. Kita akan cek dulu tegangan di peltier ini. Jika ada tegangan berarti kita tidak perlu merambah ke yang lain-lain. Oke, kita matikan dulu. Nah, ini dua alat teman-teman yang sudah saya beli ya. Ada dua alat, tipenya sama 12706. Langsung pasang saja karena tadi sudah kita ukur tegangannya teman-teman. Karena sedikit tambahin pasta ya, tidak usah terlalu tebal. Kita sambungkan dulu teman-teman ya. Saya akan coba menyambungkannya dulu. Teman-teman, kita lumuri zincnya, pendinginnya dengan menggunakan pasta ya. Saya menggunakan pasta yang sederhana saja, pasta yang abu. Teman bisa pakai pasta apa yang lebih bagus, lebih mahal, biasanya lebih bagus teman-teman, yang lebih cair ya, lebih encer dan tidak mudah kering teman-teman. Jadi dia lebih bagus menghantar dinginnya dan menghantar panasnya atau dinginnya itu lebih cepat teman-teman. Ini saya hanya sekedar pakai saja agar sekedar ada saja teman-teman ya. Tidak perlu tebal-tebal, karena ini tidak perlu tebal-tebal, memang tipis saja agar bodi dari peltier itu benar-benar bisa nempel dengan pendingin ini dengan baik teman-teman ya. Jadi agak lembab begitu teman-teman ya. Jadi dia melembab begitu. Nanti peltiernya nempel di sini teman-teman. Ini peltier yang sudah saya pasangkan teman-teman. Maaf kalau kameranya memang kurang, posisinya kurang tepat ya teman-teman. Ini bisa terpantau saja. Jadi ini peltier yang sudah saya pasangkan teman-teman. Saya menggunakan tang ya teman-teman, biar betul-betul rapat ya. Sudah rapat, akan saya lipatkan dan saya bakar teman-teman di isolasinya teman-teman. Saya menggunakan isolasi bakar saja, lebih praktis begitu. Saja teman-teman, saya pakai isolasi bakar, dan sekarang tinggal sebelahnya lagi elektriknya. Elektrik.
bakar lagi supaya tidak konslet teman-teman ya, tidak telanjang kabelnya sehingga mudah konslet. Oke, lepas saja dan tertutup rapat teman-teman sudah tidak mudah konslet lagi. Dan saya akan coba berapa detik teman-teman, saya pegang sambil saya nyalakan listriknya teman-teman, hanya berapa detik saja teman-teman ya, beberapa detik saja, tidak boleh lama-lama. Saya akan copkan sebentar, langsung saya lepaskan lagi teman-teman ya. Dan ini saya akan coba, teman-teman bisa lihat kipasnya nanti menyala ya, sebentar saja perhatikan kipasnya, dan kipas sudah muter teman-teman ya. Cukup berapa detik saja teman-teman lepas dan teman-teman rasakan. Nah ini teman-teman, ini sebelah sisi panas, sebelah sisi sana panas, sebelah sisi sini dingin teman-teman ya teman-teman ya. Setelahnya kemudian sebelah sisi lagi, tipis saja teman-teman. Coba teman-teman pasang sesuai tulisannya di luar teman-teman kayak tadi ya. Teman-teman ragu, bingung, pasang aja sesuai dengan gambarnya. Pendinginnya dulu teman-teman ya, pendinginnya. Kabelnya posisikan di seperti semula saja, keluar kabel dua ke atas gitu teman-teman. Oke, sudah begitu tinggal pasang kipasnya. Ya, cukup gitu saja teman-teman. Sekarang kita tes untuk hidupkan ya teman-teman. Kita coba tes untuk hidupkan, semoga sudah bisa dingin. Nanti kita tes berapa saat, kita akan tes air ya teman-teman. Nah, kita hidupkan ya teman-teman. Oke, saya akan tes juga air panasnya teman-teman. Teman-teman, airnya sudah lumayan dingin ya teman-teman, karena ini suhunya panas, tapi memang sudah ada perbedaan air biasa dan air dinginnya. Memang sudah beda sih teman-teman, sudah dingin, tapi memang dinginnya mungkin hanya seperti begitu karena pakai peltier ya teman-teman, dan panasnya juga sudah normal. Dan saya tinggal tunggu jadi pihak pemiliknya ini untuk saya mintai pendapatnya gitu, apakah memang airnya sudah dingin. Tapi memang lampunya tidak mati teman-teman ya, jadi lampunya tidak sampai mati di sini. Memang suhunya juga panas di luar ini teman-teman, karena ini di luar ya, di ruang belakang memang sangat panas. Akan saya pindahkan dulu ke tempat yang mungkin agak dingin teman-teman ya, atau nanti malam mungkin dites dulu teman-teman ya, akan dicoba dites, baru kita bisa memberikan penjelasan untuk bahwa air ini dingin atau tidak teman-teman ya. Yuk ikuti terus ya teman-teman. Saya menunggu untuk Bapak untuk ngetes dulu ya. Pak, saya sudah tes beberapa lama ini rusaknya cuman ini peltier ini yang rusak pendingnya. Jadi saya kurang bisa mengamati ini. Coba Pak rasakan air yang normalnya sama yang dinginnya Pak ya. Udah diisi air Pak? Oh iya Pak. Airnya udah diisi? Sudah. Nah, coba yang ini dinginnya. Iya Pak. Karena memang tidak banyak itu dinginnya ya. Coba yang normalnya. Karena memang dinginnya itu nggak dingin banget. Dinginnya memang bukan kayak dingin Kayak kulkas gitu ya? Kulkas bukan. Oh. Jadi dia dingin kuku. Iya, Gitu. iya. Alasnya aman? Artinya berarti kalau panasnya sudah panas sekali Pak. Ah, udah Sudah normal ya.
Oke, Semua sudah mantap. normal. Nah ini Berarti- bagus nih, lancar nih. Kemarin tuh Memang tidak bisa ya? nggak lancar sama sekali. Iya. Dinginnya memang dingin kuku lah, bukan dingin RS. Ini memang dispensernya unik. Memang begitu ya. Berarti sementara ini udah selesai ya? Ya, sudah Tinggal selesai. yang itu aja belum ya? Oh. Betul Pak. Lanjut, Besok Pak. saja Pak ya. Ya Oke, baik Pak. Terima bawa, kasih Pak. Pak. Ya. Baik itu tadi teman-teman untuk dispenser merek Artugo sudah dinginnya sudah memang begitu teman-teman, tidak seperti dinginnya yang pakai kompresor teman-teman ya. Jadi memang dingin peltier itu hanya tabung kecil dan ketika disedot beberapa saat dan habislah air dingin itu. Tapi artinya peltier udah berfungsi dan memang dispenser ini kerusakannya hanya di peltier teman-teman, dan air sudah kembali normal, sudah bisa dipakai lagi kulkas teman-teman. Teman-teman, kita akan tes lagi ya yang Miyako, yang merek Miyako ini. Sekarang saya akan tes untuk nyalakan powernya dulu. Powernya nyala dan airnya belum nyedot teman-teman. Saya akan tes apakah ada air. Oke, coba kita kuras. Yang Miyako ini belum ada nyala, powernya sudah menyala. Namun mesin penyedotnya tidak hidup ya teman-teman. Jadi air sudah kedip-kedip tapi mesin penyedotnya tidak berfungsi teman-teman. Jadi Mesin sedotnya tidak berfungsi. Kemudian kita coba yang air panas dan air dinginnya teman-teman ya. apakah dinginnya pun tidak berputar teman-teman ya. Kipas tidak berputar untuk air dinginnya. Tidak berputar, oke. Dan air panasnya saya belum tahu. Kita hidupkan sebentar. Apakah air panasnya juga tidak berfungsi? Kita tunggu beberapa saat ya, teman-teman. Kita coba sebentar. Oke, sudah diisi. Ada hangat teman-teman ya. Air hangatnya ada. Kita coba sebentar. Tunggu beberapa detik lagi karena ada menunjukkan ada aktivitas air panasnya teman-teman ya. Air panasnya bisa berfungsi baik. Bentar lagi kita tunggu agak panas sedikit lagi teman-teman ya. Dan sekarang kita tes. Oke. Ini air panas apakah sudah mulai beruap teman-teman? Ya, sudah ada uapnya teman-teman ya. Berarti air panasnya berfungsi teman-teman ya. Untuk Miyako ini berfungsi dengan baik air panasnya. Untuk dispenser Miyako ya ada uap teman-teman ya. Berarti keluhannya ini dispenser Miyako ini tidak menyedot dan tidak dingin teman-teman ya. Fungsi dinginnya tidak berfungsi. Oke, karena tadi kipasnya juga tidak putar teman-teman ya. Oke, Kita cabut saja dulu listriknya. dan mulai kita bongkar ya teman-teman. Keduanya ini sama keluhannya teman-teman ya. Jadi tidak dingin dan tadi tidak nyedot, tapi nampaknya ini kipasnya pun mati teman-teman. Kita akan periksa apakah kipasnya yang mati atau kenapa sehingga tidak terjadi pendinginan teman-teman ya. Kita buka saja dulu. Ada beberapa baut di belakang teman-teman. Nah teman-teman, saya pakai satu tangan jadi saya akan buka tanpa video teman-teman ya. Oh begini aja teman-teman, bisa. Miyako agak sedikit berbeda teman-teman covernya ya. Cover atasnya bisa dibuka, terpisah maksudnya. Jadi dengan cover bawah itu terpisah sehingga kita bisa memeriksa modul dan pendinginnya langsung di atas teman-teman. Sudah saya buka cover atasnya teman-teman. Kita tinggal lepaskan saja. Karena dia cover atas dan cover bawah terpisah teman-teman ya. Tidak menjadi satu. Begitu saja. Teman-teman bisa keluarkan ya itu ya. Nah, itu aja teman-teman ya.
sangat mudah, lebih simpel teman-teman ya. Ada perbedaan sedikit di sini, lebih praktis untuk pembukaannya teman-teman. Kita bersihkan aja dulu debu-debunya. Pasti debu-debunya banyak teman-teman. Nah, ini yang tadi kipasnya tidak muter teman-teman. Kita bersihkan saja dulu ya, baru kita periksa lagi. Kipas dan beningnya agak berbeda teman-teman. Kita tes lagi teman-teman ya, untuk kita memastikan apakah kipasnya berfungsi atau tidak dari pendingin ini. Kemudian kita akan mengukur peltiernya lagi. Dia menggunakan peltier juga teman-teman ya. Karena tadi kipasnya tidak berputar, saya akan tes lagi teman-teman ya, untuk memastikan lagi apakah benar kipasnya tidak berputar. Nanti kita akan tes yang air dingin ya teman. Kita pasangkan listrik. Nah, pakai satu tangan jadi agak ribet. Saya pasangkan. Kita hidupkan powernya teman-teman. Oh, sudah hidup dan air sudah nyedot teman-teman ya. Di situ ada aktivitas nyedot air teman-teman ya. Dan kita hidupkan untuk air dingin teman-teman. Nah, kipas tidak berputar teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita matikan saja dulu teman-teman. Sudah tahu kipas tidak berputar dan memang tidak ada aktivitas panas sama sekali teman-teman. Kita cabut aja dulu teman-teman. Bisa menelusuri dari kabel kipas teman-teman ya, kenapa kipas ini tidak keluar tegangan. Dan di sini secara kasat mata teman-teman bisa melihat bahwa switchingnya mengalami pembengkakan elko teman-teman ya. Di sini sudah dipastikan tegangannya tidak normal ya teman-teman. Nah, ini saya akan pastikan apakah ini kabel untuk kipas atau apa teman-teman ya, yang dari sini. Kemungkinan ini kipas teman-teman. Kalau kipas maka sudah dipastikan 2 elko ini penyebabnya teman-teman ya. Saya akan potong dulu ini pengikat kabelnya teman-teman ya. Kita buka saja. Nah, ini sudah saya putus. Dan kita telusuri saja kabel kipas teman-teman. Ini kabel kipas ya, ini kabel peltier, ini kabel kipas teman-teman yang menyatu ini. Nah, kita coba telusuri teman-teman, dari mana kabel ini. Nah, ini kabel peltier teman-teman, dan yang dua ini peltier dan ini kipas teman-teman. Jadi sudah bisa dipastikan teman-teman, ini kabel peltier ya teman-teman ya. Nah, ini jurusannya ke peltier yang disuplai oleh switching ini atau modul ini, dan elko-nya sudah bengkak. Dan ini juga pengantar tegangan atau hasil tegangan untuk kipasnya teman-teman. Nah, ini kabel kipasnya teman-teman. Ini kabel kipasnya yang menyatu ini teman-teman. Nah, ini yang nempel ya, jadi satu, tidak terpisah seperti peltier ini hitam dan yang terpisah, paling jadi satu. Dan ini soketnya teman-teman, jelas teman-teman ya, jadi soketnya mengarah ke modul. Dan ini secara fisik elko ini sudah bengkak teman-teman. Kita ganti saja elko ini, dan mudah-mudahan setelah ganti ini semuanya berjalan normal, sambil kita periksa resistansi dari resistor-resistor yang tahanannya atau kap wattnya besar dan tahanannya kecil teman-teman. Perlu kita periksa apakah dia melar atau tidak. Kalau tidak melar artinya cukup kita mengganti kabel. Elko ini kita bongkar saja dan kita ganti. Teman-teman, coba kita ukur ya teman-teman. Saya sudah pasang ini ke listrik, dan coba kita ukur tegangannya apakah benar tidak ada teman-teman, sehingga kipas ini tidak bisa berputar. Nah, sudah saya tancapkan teman-teman. Dan coba kita lihat tegangan berapa teman-teman.
ada berapa volt teman-teman ya. Kita coba cek ada berapa volt. Dan teman-teman, tegangannya hanya keluar 2 volt teman-teman ya. 2 volt sehingga tidak mampu menggerakkan kipas. Itu untuk peltiernya teman-teman, maksudnya peltier itu. Sementara untuk kipasnya, saya coba ukur kipasnya teman-teman. Di kipasnya ini apakah ada tegangan teman-teman? Dan sama teman-teman, tegangannya sepertinya nampaknya jadi satu. Yang tadi 2,7, ini 2,8 teman-teman ya. Jadi sudah pasti di modul ini yang rusak teman-teman ya. Kita matikan saja dulu. Kita matikan. Oke, sudah mati. Kita copot lagi listriknya teman-teman ya. Dan sudah dipastikan modul ini tidak mengeluarkan tegangan. Dengan ciri-ciri elko-nya sudah kembung itu teman-teman ya. Elko-nya kembung, dan coba kita cabut itu berapa mikro, kita gantikan saja teman-teman ya. Oke. Ada beberapa baut penyangga. Ini teman-teman, ada 4 baut penyangga di bawahnya modul ini. Untuk melepaskan modulnya, teman-teman tinggal buka aja bagian bawahnya ini. Setelah baut sudah lepas teman-teman tinggal angkat saja modulnya ini, dan teman-teman bisa keluarkan. Dan kita coba cabut elko-nya dan kita ganti elko-nya teman-teman ya. Yuk ikuti terus ya teman-teman. Nih elko-nya 1000 mikro 16 volt ya, keduanya 10 mikro 16 volt. Kita cabut dua-duanya karena sudah kembung ya teman-teman ya, dan tidak keluar voltase lagi. Apakah voltase memang dari elko-nya atau resistor yang putus, nanti kita ukur. Kita cabut dulu elko-nya ya teman-teman. Cabut dulu elko-nya teman-teman. Yang paling memungkinkan itu elko teman-teman. Biasanya elko kalau kering itu voltase tidak keluar teman-teman. Sekarang kita cabut saja dua elko ini teman-teman. Oke, saya sudah panaskan solder dan saya langsung cabut saja tanpa pakai penyedot timah lagi teman-teman ya, caranya mudah, di sebelah saja. Ya teman-teman, tercabut yang satu ya, sudah tercabut dua-duanya teman-teman. Elko 1000 mikro teman-teman, dan ini sudah atau kapasitasnya apakah masih ada, kita coba cek saja teman-teman ya. Masih berapa mikro ya, tinggal 7,6 mikro, sudah kecil, sudah kering. Yang satunya sekarang berapa mikro kira-kira? Tidak terhitung lagi, sudah 0 kering teman-teman ya. Jadi fix kapasitor ini bermasalah ya, kapasitor elektroliknya atau elko teman-teman ya. Elko 1000 mikro 16 volt. Kita bisa cari yang 1000 mikro yang voltase yang lebih besar, atau sebaiknya lebih besar teman-teman ya. Ini 1000 mikro yang 35 volt teman-teman. Dengan elko barunya kita pastikan lagi kapasitasnya apakah masih mumpuni. Itu 1,040 mega mikro teman-teman ya. Jadi dia bukan mikrofarad lagi, tapi sudah mega mikro. Jadi di situ 1, sekian mikro teman-teman. Nah itu M ya teman-teman, M 1,02, berarti ini 1002 mikro teman-teman. Oke, kalau yang tadi kita ukur ulang, dia nggak sampai nano lagi teman-teman. Dia di sini tetap mikro teman-teman itu ya, bukan mega mikro.
tapi dia di mikro dan angka menunjukkan 0 teman-teman, 0 mikro teman-teman ya. Nah ini ada, coba kita lihat. Kalau di sini lambangnya tetap mikro, tidak berubah. Dan berapa tadi? Teman-teman bisa lihat ya, sudah kadang tidak kelihatan lagi teman-teman angkanya, dan tidak ada lagi. Oke, begitulah. Jadi ini sudah kering teman-teman ya. Jadi kita gantikan dengan yang baru yang 1,024 mega farad. Permintaannya 1000 mikro 16 volt, tapi saya kasih yang 35 volt ya teman-teman. Lebih besar atau apa, lebih bagus. Kalau voltasenya lebih besar itu lebih bagus. Asal jangan besar-besar sekali agar ada toleransinya. Oke, tinggal kita solderkan. Mari. Kita solderkan semua teman-teman. Oke, saya solder. Mudah-mudahan tidak ada yang terbalik. Pastikan lagi negatif ke sini, negatif. Oke, sudah. 2 elko barunya udah saya pasangkan teman-teman, pengganti dari elko yang rusak tadi. Semoga sudah keluar tegangan teman-teman ya. Harus keluar tegangan 12 volt untuk kipas dan peltier nanti teman-teman. Oke teman-teman, kita pasang lagi sekarang modul yang sudah kita perbaiki. Kita ganti elko nya tadi teman-teman ya, sudah tergantikan elko yang baru disolder. Semoga sudah keluar tegangan 12 volt ya teman-teman. Oke, kita pasang saja dulu. Biasa teman-teman, hanya satu tangan untuk memasang bautnya, jadi agak bergetar-getar walaupun sebelah tangan, demi saya bisa membagi informasi teman-teman tentang perbaikan ini dispenser teman-teman ya. Oke, cukup saja begitu, dan coba kita pasang soket-soketnya teman-teman. Soket AC nya saja satu persatu. Kemudian ini soket ke modul untuk mengatur panas untuk sedot air dan sensor-sensornya. Kemudian ini lagi itu indikator. Kemudian ini kabel peltiernya teman-teman, tegangan peltiernya. Oke, kemudian ini tegangan kipasnya kecil, sama-sama 12 volt di satu jalur teman-teman. Semoga resistor tadi tidak masalah, saya belum ukur juga teman-teman. Jadi sudah saya coba pasang saja, dan saya ingin segera mengukur tegangannya apakah, atau saya ingin mencobanya langsung apakah fungsi dinginnya sudah berfungsi nanti teman-teman ya. Jadi lebih baik saya bautkan saja supaya posisinya lebih aman. Nah sekarang sudah duduk teman-teman ya, dan saya akan mencoba untuk tes apakah kipas ini sudah berputar teman-teman ya. Karena tadi tidak berputar, nanti dia harus berputar begitu teman-teman ya. Kita coba pasangkan dulu listriknya teman-teman ya. Sudah saya pasangkan listriknya, dan sekarang power saya hidupkan, dan bunyi air sudah nyedot teman-teman, tapi karena airnya tidak ada, biar dia nyedot terus teman-teman. Dan sekarang kita tes apakah fungsi dinginnya sudah ada tegangan teman-teman ya. Dengan melihat kipas berputar saja maka dia berarti sudah masuk tegangannya. Kita coba. Nah teman-teman, ternyata belum hidup juga teman-teman. Nah di sini berarti apakah kipasnya yang putus
Kita ukur tegangan teman-teman ya. Saya akan ukur tegangannya. Apakah udah keluar tegangannya 12 volt teman-teman. Saya mengukurnya teman-teman ya. Kita coba ukur tegangannya apakah keluar 12 volt atau tidak teman-teman ya. Kita ukur saja sambil nanti saya on kan fungsi dinginnya teman-teman ya. Tinggal kita tes saja apakah ada. Udah saya hidupkan teman-teman dan tegangan keluar teman-teman ya. Tegangan keluar 12 volt teman-teman. Artinya ini kipas juga mati teman-teman, dan peltier sudah berfungsi teman-teman ya. Jangan lama-lama karena ini kipasnya mati teman-teman. Jadi saya putuskan cabut dulu listriknya, dan sekarang tegangan sudah keluar teman-teman ya. Tegangan sudah keluar tapi kipas tidak berputar, artinya kipas ini bermasalah teman-teman. Kipasnya ini mati ya teman-teman. Kita coba lepaskan dulu. Yang pasti tegangan sudah keluar teman-teman ya, sudah keluar 12 volt. Artinya sudah normal untuk modul yang kita perbaiki tadi sudah mengeluarkan tegangan 12 volt. Dan sekarang kipas yang bermasalah teman-teman ya. Saya akan coba cabut kipasnya dulu. Kita akan coba ukur di sini teman-teman ya. Apakah kipas ini masih bagus atau udah putus teman-teman ya. Kita menggunakan mode dioda saja, dan dia harus ada resistansi. Saya akan ukur teman-teman ya. Di sini akan ada 2 approach. Maaf, satu tangan teman-teman, sulit pemegang kameranya. Nah ini colokan dari atau soket dari kipas angin tadi teman-teman ya. Kipas dari peltier ini coba kita ukur saja apakah menunjukkan resistansi teman-teman. Nah di ohmmeter tidak ada bergerak sama sekali teman-teman ya. Tidak ada pergerakan sama sekali. Ada sudah saya tekan itu dua-duanya teman-teman, dan tidak ada, artinya kipas ini putus teman-teman ya. Kipasnya sudah fix putus. Jadi kita ganti saja kipasnya teman-teman. Nah ini teman-teman tidak bunyi sama sekali teman-teman. Saya coba cucuk dari atasnya. Dari atas, dan tidak ada bunyi sama. Miyako ini yang tadinya tidak hidup dan sekarang sudah hidup dengan menggantikan 2 elko tadi teman-teman, elko yang rusak itu, dan ternyata kipasnya pun putus. Jadi saya akan belikan kipasnya dulu, baru nanti saya akan pasangkan, baru kita akan tes lagi air dingin, panas, dan normalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan lagi, ikuti terus ya teman-teman. Tetap semangat. Ini saya sudah belikan kipasnya teman-teman, 12 volt. Kipas yang kemarin rusak, kita pasangkan lagi. Ada keluar kemarin teman-teman ya. Ada talinya dikeluarkan. Nah, talinya, kabelnya teman-teman ya. Kabelnya keluar. Tinggal masukkan di pret, ditekan saja. Dia masuk pada dudukannya. Oke. Nah, pasti menghadapnya keluar karena dia membuang panas, jadi harus keluar arah kipasnya. Ya, sekarang kita rakit, sambungkan saja langsung. Usah tunggu lama-lama. Semoga dengan pemasangan kipas ini peltiernya pun tidak rusak dan langsung dingin teman-teman ya. Sudah tersambung teman-teman, dan kita pasangkan ke soketnya.
Jadi ini ada bautnya. Kita buka dulu bautnya. Sudah kunci semua ya. Sudah kita perkuat secukupnya. Dan sekarang kita tes teman-teman ya. Mudah-mudahan kipasnya sudah bisa berputar dan sudah berfungsi sistem pendinginnya. Semua sudah kita rapikan teman-teman. Kabel-kabel sudah dirapikan. Saatnya kita tes ya, teman-teman. Sudah saya coba listrik teman-teman, dan sekarang saya coba hidupkan. Sudah ada suara teman-teman ya, cuman air dinginnya belum saya hidupkan. Jadi kita perhatikan kipasnya teman-teman ya. Nah, kipas sudah berputar. Kipas sudah berputar teman-teman ya. Sudah berputar teman-teman ya. Saya coba lagi, tekan lagi. Pastikan lagi apakah kipas ini akan berputar lagi. Itu teman-teman, mati kipasnya. Sekarang saya coba putarkan lagi teman-teman, hidupkan ya. Ya, nah kipas sudah mulai putar teman-teman, jalan. Semoga sudah bisa menghasilkan air dingin ya teman-teman. Sekarang kita hidupkan air panasnya juga, apakah menyala teman-teman. Semua sudah menyala teman-teman ya. Untuk air kosongnya belum menyala karena galonnya masih kosong teman-teman. Saya akan isikan galonnya dulu teman-teman. Kipas sudah berputar tadi teman-teman. Untuk sistem pendinginnya sudah ada suara angin itu teman-teman ya. Sudah mutar. Dan pergantian kipas yang rusaknya tadi teman-teman. Rusak. Kita ganti, kita tunggu saja teman-teman ya sampai airnya dingin. Mudah-mudahan berhasil dingin dan sistem pendinginnya tidak ada kendala teman-teman ya. Lampu tanda air panasnya sudah mati, pertanda air sudah panas teman-teman ya. Coba kita tes saja. Oke teman-teman, air panasnya berfungsi baik ya, sudah berasap. Nah, tinggal kita tunggu air dinginnya saja teman-teman. Pak, ini lampu dinginnya juga tidak mati Pak, tapi Nggak Bapak apa-apa. Ya, coba rasakan dinginnya saja. Panas dan dingin semua sudah berfungsi, cuman dinginnya kayaknya nggak bisa dingin kayak es gitu ya Pak. Memang nggak begitu terlalu dingin. Nggak bisa ya. Iya. Sama kayak ini. Saya coba tunggu juga, memang tidak, dan tidak ada air normalnya ya. Dinginnya cuma begitu Pak. Emang begitu aja? Iya. Oh, ya sudah. Saya tunggu dari tadi, kok nggak mati-mati lampu apa Iya. indikator lampu hotnya sudah mati, isi semua udah normal. Sip. Jadi Ini selesai ya. yang ini yang udah Pak, ini ganti kipas Pak. Baik teman-teman, itu tadi selesai akhir dari perbaikan dua dispenser Artugo dan Miyako, dan semuanya sudah berfungsi dengan normal lagi teman-teman. Yang memang pakai peltier dinginnya tidak seperti kompresor teman-teman, Ya, tapi sudah luar biasa, sudah berhasil semuanya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi Ya. di channel Edi Berbagi, channel perbaikan Ya. alat elektro dan elektronik bagi pemula Pas, seperti saya tadi di sini, untuk pas, ya. belajar. Sampai jumpa dan Iya, terima kasih. kita lihat, Bye.